Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Kamu berdealing dengan seseorang yang saat ini masih memiliki keyakinan bahwa cinta di antara kalian itu pasti akan bisa dipersatukan kembali gitu ya. Bahkan di sini ada niatan dari dia ingin bertemu kamu dengan kejutan, bisa jadi dadakan dia ini akan datang ke kamu ya. uh, Walaupun sempat dia ini ragu, tapi dia percaya bahwa hubungan kalian pasti bisa dibentuk kembali, pasti bisa diperkuat kembali. Memang kamu berdealing dengan seseorang yang terlalu cerdik ya di sini. Bahkan mungkin kamu udah kesal banget sama dia dan kamu justru malah lebih memilih untuk melarikan diri atau mengabaikan dia saat ini, dan saat ini pun dia sedang dalam masa pengasingan diri gitu loh ya. Dia juga lagi narik diri dari kamu. Jadi kalau aku lihat memang nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan di antara kalian. Dia pernah menghadirkan wanita lain di hubungan kalian atau pria lain di hubungan kalian. Dia pernah menghadirkan situasi third party di antara kalian, atau bisa jadi wanita lainnya itu ya mungkin orang tuanya, sehingga dia mungkin dikontrol ya oleh ibunya atau bagaimana gitu. Intinya dia pernah menghadirkan wanita lain ya, kalau nggak selingkuhan ya berarti ibunya kayak gitu. Saat ini keadaan dia adalah hanya bisa bernostalgia tentang kamu, dan dia saat ini sedang mengevaluasi tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu bersama kamu. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia hanya bisa melihat foto-foto kamu mungkin di media sosial kamu, atau apa itu namanya, mungkin di galeri handphone dia punya foto-foto kamu ya. Jadi saat ini cuman bisa menciptakan kenangan-kenangan baru dengan foto-foto kamu. Ya bernostalgia aja dia saat ini. Aku lihat juga dia ini untuk saat ini aku lihat dia masih menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Dia masih menyembunyikan, dia masih berpura-pura tentang perasaan dia ke kamu. Dia masih menipu ya, menipu perasaan dia ke kamu seperti itu. Dan saat ini cuman mencoba untuk ya cari kebenaran. Dia pengen cari-cari tahu hal-hal yang memang harusnya terungkap gitu ya, dan mencoba untuk beradaptasi, mengubah semuanya, mencoba untuk dia sembuhkan, dia perbaiki bagaimana caranya ya. Intinya saat ini dia sedang mencoba menerima apapun yang terjadi, dan ketika dia melihat situasinya sudah berantakan kayak gini, dia cari kenapa bisa situasi hubungan kalian seperti ini. Dia cari-cari apa namanya itu, dia cari-cari solusi ya, solusi dari bagaimana harus menyikapi masalah-masalah yang ada di antara kalian seperti ini. Menurutnya kamu adalah orang yang selalu mengerti dia, orang yang sangat dekat dengan dia, orang yang tahu banget lah tentang dia. You came closer than anyone dibanding yang lainnya, dibanding mungkin wanita-wanita atau pria-pria di luar sana yang pernah menjalin hubungan dengan dia. Kamu lebih mengerti dia, kamu lebih paham tentang dia, kamu lebih tahu tentang dia gitu loh. Bahkan tanpa dia mengucapkan apa yang dia mau, kamu kayak udah tahu duluan aja gitu ya. Dan dia sadar, dia tahu bahwa ini semua itu salah dia, tapi justru malah selama ini dia menyalahkan kamu ya. Jadi kayak melempar batu sembunyi tangan seperti itu ya. Dia intinya kayak orang nggak mau disalahkan sih sebenarnya, lebih tepatnya gitu ya. Dia orang yang takut disalahkan.
takut dipandang buruk oleh orang lain gitu ya. I left when I saw you with someone. Jika memang saat ini kamu sudah bersama yang lain, maka dia akan meninggalkan kamu, maka dia akan pergi ya, dia akan mengikhlaskan kamu bersama yang lain, seperti itu. Cuman sebenarnya aku ingin merasakan yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu ya. Dia saat kalian masih bersama ada perasaan mendebarkan, bahagia, tertawa bersama ya, kepuasan, diperhatikan kayak gitu ya. Dia ingin merasakan momen-momen saat masih bersama kamu seperti dulu, seperti itu. Dia tahu dia udah keterlaluan banget sama kamu, dia telah melampaui batasan ya. Entah apa yang pernah dia lakukan, mungkin berulang kali dia selingkuh atau berulang kali dia bohong seperti itu, sehingga dia tahu dia telah udah keterlaluan banget lah sama kamu kayak gitu ya. Dan untuk saat ini we need to let each other go ya. Menurut dia lebih baik kita sendiri-sendiri aja dulu, kita berpisah aja dulu gitu ya, karena mungkin kamu benar-benar terluka banget sama dia dan dia pun belum bisa menemukan solusi gimana agar kamu tidak trauma atau agar kamu tidak terluka dengan tindakan dia yang kemarin ya, karena dia tahu itu cukup berdampak besar sama kamu, cukup apa ya, membuat kamu benar-benar kecewa banget sama dia gitu. Jadi untuk saat ini kayaknya memang kamu butuh untuk healing, butuh untuk menjauhkan diri dulu dari dia. Dikala saat ini kalian berpisah ya, di saat kali ini kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, sebenarnya dia ini sedang mencari cara untuk melangkah ke fase selanjutnya bersama kamu di kemudian hari ya. Dia sedang memikirkan bagaimana masa depan dia nanti suatu hari sama kamu. Bahkan dia di sini sedang mencoba untuk cari apa ya, cari keyakinan diri ya, bahwa dia harus lebih tegas tentang komitmen di hubungan ini agar hubungan ini bisa bertahan lama, agar hubungan ini bisa melangkah ke step yang selanjutnya, lebih berkomitmen, lebih lebih terikat seperti itu ya. Ada hubungan yang benar-benar menjalin hubungan yang serius ya, saling mengandalkan seperti itu. Dan intinya di sini saat ini ya, dia mencoba untuk menetapkan tujuan masa depannya bersama kamu dan pengen bersama-sama dengan kamu bekerja sama untuk mencapai tujuan kalian selama ini. Bahkan aku lihat juga dia di sini ingin mencoba untuk menjaga komunikasi di antara kalian. Cuman karena saat ini kalian lagi berpisah, ada rasa sedih, ada rasa penyesalan karena dia tidak bisa menggenggam erat hubungan ini gitu ya. Selama ini dia tidak bisa mempertahankan hubungan ini, saat ini dia telah membuat hubungan ini gagal. Dia merasa menyesal ya, karena dia tidak bisa menggenggam erat hubungan ini dengan baik gitu. Jadi aku lihat di sini dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu, dan aku lihat di sini ingin adanya rekonsiliasi kembali dengan kamu. Dia ingin datang lagi ke kamu, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya memang selama ini dia tahu ya bahwa selama ini kamu tuh yang selalu berjuang dengan hubungan ini, kamu yang selalu mengusahakan agar hubungan ini selalu tetap terjalin, dan hasilnya selalu nihil ya. Hasilnya selalu nihil. Dia tahu itu kamu selalu berjuang dengan hubungan ini, tapi kamu tidak pernah mendapatkan apa yang kamu harapkan. Bahkan sampai kamu merencanakan sesuatu untuk dia agar misalkan pertemuan secara fisik, tapi nyatanya sampai sekarang juga nggak ada pertemuan. Atau mungkin kamu mengharapkan apa dari dia, taunya nggak ada yang terrealisasi. Di sini kamu hanya merasa ya hanya dapat lelahnya aja, hanya mendapat kesia-siaan aja dalam tindakan apapun yang pernah kamu berikan ke dia. Ya kamu kayak cuman capek aja, baik secara fisik maupun batin kamu. Tapi herannya aku lihat di sini ya, dulu itu kamu walaupun selalu terus-terusan nihil usaha yang kamu berikan, terus itu selalu tersakiti, selalu dikhianati, herannya kamu tetap bertahan sama dia ini. Ya mungkin memang harapan kamu terhadap dia memang cukup besar sehingga kamu masih tetap bertahan ya. Intinya sesakit apapun kamu pernah disakiti oleh dia ya,
kamu tetap bertahan gitu loh sama dia. Nah, inilah yang membuat dia merasa kayak, wah hebat ya, kamu masih bisa bertahan sama aku, padahal berulang kali aku mengkhianati kamu, menyakiti kamu. Nah, makanya di sini dia merasa menyalahkan diri gitu loh. Dia merasa bersalah, dia merasa malu banget sama kamu, merasa sedih akibat dia tidak bisa mempertahankan hubungan ini dengan baik. Ya, dia tidak bisa menggenggam hubungan ini dengan baik. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, secara telepati, secara insting, secara batin kalian itu kuat loh. Nah, inilah yang kadang membuat kesalahpahaman ya. Saking kuatnya apa itu namanya energi spiritual kalian ya, batin kalian ini sering terjadi kesalahpahaman karena kurang percaya kepada pasangan. Jadi insting kalian sudah maju duluan nih ngasih petunjuk ini dan dia di sini tidak mau jujur dengan insting yang kamu punya, tapi sayangnya kamu tidak punya bukti secara konkret. Jadi kamu udah keburu menyatakan ya bahwa kamu curiga bahwa dia ini begini, tapi dia masih belum siap untuk jujur. Sehingga disinilah banyak sekali kesalahpahaman, pertengkaran, konflik di antara kalian. Karena sebenarnya ada ikatan yang kuat secara batin di antara kalian. Bahkan itu tadi, tanpa nih ya, you came closer than anyone, kata dia. Jadi tanpa dia ngomong pun kamu itu udah tahu apa yang terjadi dengan dia, apa yang dia lakukan, seperti itu. Karena ini the high priestess reverse ya, secara ikatan batin itu kuat. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak pinter-pinter untuk mengelola situasi ya, atau tidak pinter-pinter untuk jujur atau mengungkapkan sesuatu, maka yang terjadi adalah seperti ini, penuh dengan ketidakpercayaan. Terus itu juga penuh dengan konflik hubungan kalian, seperti itu. Dan apalagi di sini dia tahu sikap kamu ya, kamu orangnya itu kalau ngomong tuh suka blak-blakan gitu ya, kamu nggak menutup-nutupi atau nggak manipulatif atau nggak apa ya, ya kalau itu adanya maka kamu akan bicarakan itu adanya gitu loh ya, nggak ada yang kamu tutup-tutupi, nggak ada yang kamu ubah-ubah ya, kalau itu ya itu, maka kamu akan bicara itu gitu ya. Nah, inilah yang membuat dia akhirnya itu kalau mau mengambil keputusan atau bertindak sama kamu itu berpikirnya 2, 3, 4, 5 kali gitu loh, berpikir berulang kali agar di sini dia tidak menyakiti satu sama lain kayak gitu, agar tidak membuat lebih besar masalah di antara kalian. Tapi karena dia lambat dalam mengambil suatu keputusan, makanya di sini kamu mungkin sudah tidak sabar, kamu mungkin kesel sama dia karena nggak ada pergerakan yang terjadi, karena terlalu banyak mikir gitu loh ya, entah terrealisasi sama dia atau enggak yang dia pikirkan itu, tapi intinya karena terlalu lama dalam mengambil keputusan, makanya di sini kamu merasa greget sama dia, kesel sama dia ya, aku lihat di sini ya. Dan ada Knight of Cups, memang ini indikasi hubungan kalian memang sudah berakhir ya, sudah ada perpisahan. Tapi karena ini Knight of Cups ya, aku rasa dia akan datang ke arah kamu, bahkan akan membuat kamu terkejut ya, mungkin terkejut dengan perubahan yang dia miliki, atau dia akan nantinya jujur dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, bahwa dia sebenarnya masih sayang, masih cinta sama kamu, dia bucin sama kamu, dia selalu kepikiran kamu atau bagaimana. Intinya nanti ketika dia datang, itu pun datang dengan suatu kejutan gitu ya. Kamu akan tahu segalanya, kamu akan tahu apa isi hatinya, apa isi kepalanya, semuanya akan dia bongkar, semuanya akan dia utarakan, seperti itu ya. Cuman ini memang kalau aku lihat nggak cepat ya. Intinya kalau udah Knight of Cup ini dalam proses dia perjalanan menuju ke arah kamu, masih ada yang perlu dia siapkan, masih ada yang perlu dia perhatikan ya, agar nanti tidak membuat kesalahan, agar dia tidak menyakiti kamu atau bagaimana. Intinya kalau udah Knight of Cups, memang dia ini masih sayang sama kamu, masih ada cinta dari dia ke kamu gitu ya. Apalagi di sini dia lihat situasinya itu sudah benar-benar mengkerucut gitu loh, kayak udah di ujung tanduk hubungan ini tuh
ya. Benar-benar hubungan ini tuh udah di ujung tanduk, salah bergerak dikit aja udah berakhirlah hubungan ini. Makanya dia benar-benar ketika nanti dia datang, kamu akan terkejut. Mungkin dia akan membawa suatu perubahan yang mungkin kamu tidak akan duga-duga gitu loh. Ya, intinya akan ada kejutan dari dia ya, karena dia tahu hubungan ini tuh benar-benar udah di ujung tanduk, benar-benar akan gampang berakhir. Kalau dia salah ngambil tindakan, salah mengambil langkah, maka ya udah hilang semua gitu loh ya. Jadi aku lihat kenapa dia masih mau datang ke kamu, karena dia memang masih cinta, dan ketika dia lihat hubungan ini sudah di ujung tanduk, dia benar-benar tidak mau kehilangannya, maka dia akan datang lagi untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Cuman memang nggak dalam waktu cepat ya, ada lagi dalam proses ini nih ya, dalam perjalanan menuju ke arah kamu. Jadi lagi dalam proses, karena yang itu tadi dia tahu hubungan ini tuh udah bentar lagi udah deh hilang gitu. Nah makanya sebelum dia bertindak, dia harus dia harus pikirkan matang-matang apa tindakan yang harus dia lakukan, apa kalimat pertama yang akan dia utarakan ke kamu, apa yang akan dia bahas dengan kamu saat pertama kali bertemu dengan kamu. Jangan sampai dia salah mengambil langkah. Kalau misalkan dia salah dalam mengambil langkah, takutnya benar-benar kamu akan benar-benar marah, benar-benar memblokir semua akses dia untuk bisa ke kamu gitu ya. Jadi dalam keadaan ini dia tahu hubungan ini tuh benar-benar sudah hampir hancur banget, sudah di ujung tanduk. Maka dari itu dia benar-benar hati-hati banget sebelum datang ke kamu atau sebelum mengambil suatu tindakan ke kamu. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk keputusannya silahkan kamu nanti mau menerima dia lagi atau enggak ya, aku serahkan ke kamu. Tapi intinya benar-benar saat ini tuh dia dipikirkan banget apa langkah yang akan dia berikan ke kamu gitu. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ya, jadi kalian lihat aja kalau ini ada nama kamu atau nama dia, atau inisial nama kamu atau nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap kalian, hubungan kalian, ya berarti ini memang energi dari kalian. Yang penting pembacaan ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.